Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, seperti kita ketahui ada berita yang menggemparkan buat gua secara pribadi nih, mengagetkan juga ya karena salah satu ikon Premier League saat ini, kalau gua bisa bisa bilang sih doi apa namanya ikon ya, eh, Jurgen Klopp ini kan akan mundur akhir musim nanti. Gua secara pribadi kemarin sudah pernah hubungin apa namanya Bro Galih nih ya. Jurgen. Bukan waktu kita apa namanya offline, gua secara Nah, pribadi itu ngefans sama Jurgen Klopp sebenarnya karena bagaimana cara dia waktu itu sempat ada space ya, udah agak lama sih waktu itu kita ya space tentang fans Manchester United itu waktu itu kita ya iseng-iseng aja kira-kira siapa sih kalau bisa kita bebaskan nih kan. Waktu itu setelah Ole Gunnar Solskjaer cabut itu loh. Jadi ditanyain kebetulan waktu itu gua jadi pembicara juga di space itu. Gue secara pribadi mungkin ada sobat football nanti yang ikut ya. Waktu itu ada beberapa juga yang di sana. Gue bilangnya Jurgen Klopp sih. Walaupun gue tahu itu nggak mungkin ya kan nggak mungkin. Kenapa? Karena Jurgen Klopp itu gimana ya? Dia secara teknis oke, komplit lah, komplit komplit. Jadi dia secara taktikal oke, secara penguasaan apa ya dressing room manajemennya juga juga oke. Lalu dia bisa ya luar biasa lah nih. Sekarang saat ini sobat football nanti seperti biasa kalau ngomongin Liverpool, nah ini dia nih ada siapa? Gimana? Gue manggilnya Brugale aja kali ya, Brugale. Biasa santai juga aja bro. Brugale kan? Panggil Ya, yes, yes. Gali juga boleh. Iya, iya. Ini gimana gimana nih sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang Aduh, terjadi nih? shocking ya pasti ya. Kita nggak Oh, ada yang nyangka gitu kan. Karena kan dia baru perpanjang kemarin tahun lalu kalau nggak salah. Jadi perpanjang sampai mhm. 2026 harusnya. Jadi masih ada satu season lagi sebetulnya gitu kan. Oh sorry, Tapi berarti dia ya, habisnya harusnya 2026 ya, baru habis kontraknya. kalau nggak salah ya, Oke, kalau nggak salah oke, oke, oke. 2026 gitu. Jadi Mhm. masih ada waktu lah sebenarnya untuk kita Mhm, 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 lebih prepare gitu buat mhm, dia gitu ya. Cuman memang mhm. kita lihat kalau dibilang mengapanya dari alasan yang kemarin dia kemukakan ke publik ya, Ya. ke ke media segala macam memang ya kalau yang lihat lah dari Mhm, pertama mhm. kali Jurgen masuk sampai sekarang itu benar-benar perbedaan dari wajah, raut, muka, garis muka segala macam tuh kelihatan dia kayak akselerasi penuaan itu akselerasi banget gitu loh walaupun 9 tahun Oke. ya. Ya, ya. Oh, Kalau itu terpandang 9 itu tahun lama kalau itu. ya kalau di umur segitu mungkin memang kelihatan pesat gitu ya maksudnya kelihatan Mhm, mhm, karena mhm, kalau lewat kepala 50 mungkin kelihatan lebih cepat gitu. Cuman memang mhm. secara energi level mungkin memang sudah agak beda dengan dulu. Kalau dulu kan dia emang berdiri di pinggir lapangan benar-benar yang karisma apa sih yang enigmatik yang benar-benar yang kayak orang gila gitu kan Energetik, lari-lari nonstop. Nah, energetik ya. terus habis itu energetik maksudnya sorry. Terus jadi benar-benar lari apa terus lompat-lompat terus dia benar-benar kayak kayak cheerleading the team gitu loh. Kalau sekarang Ya, dia ya, lebih ya. calm. Apalagi di tahun kemarin kan kita tahu kutukannya Jurgen di musim ketujuh itu Oh iya, betul, 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 betul. burnout. Banyak yang bilang burnout gitu ya. Mungkin banyak pemain yang Oke. karena kan permainan dia yang hand pressing itu kan lumayan bikin lutut dan kaki mungkin karena Ya, 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 permukaan betul. highly demanding untuk physical gitu ya. Mungkin banyak waktu itu di Dortmund dia juga ingat banget di tahun terakhir dia sempat paling bottom di klasemen sampai akhirnya dia bisa putar balik itu dia akhirnya di nomor 7 kalau nggak salah. Mhm, Dan mhm. saat itu dia memutuskan untuk mundur gitu. Nah, waktu masuk Liverpool di musim ketujuh pula dia tahun kemarin Liverpool ancur-ancuran luar biasa gitu kan kalau kita tahu ya kayak Ya, kehilangan tapi banyak cedera juga kan waktu itu, Bro Gale. ya betul kehilangan Mané segala macamnya Mhm, itu mhm. banyak cerita itu kayaknya jadi kulminasi bahwa ini pemain sudah mentok nih udah ibaratnya Oke. pemain-pemain yang bintang selama ini dia pakai ya dari Robertson sorry Robertson mungkin nggak cedera sih Van Dijk terus banyak lah ya dari Mané dan Bruno Mane, semuanya udah pada decline ya, udah pada decline Firmino, Firmino. betul terus terus penggantinya juga belum ada yang setara ditambah mungkin Kloppnya sendiri sudah sangat intens karena mungkin pekerjaan kayak Jurgen Klopp kayak ya kita ngomong mungkin Big Ten lah ya di Mhm, Liga mhm. Eropa gitu di Inggris mau di Italia segala macam itu Mhm. Perancis itu mungkin benar-benar highly demanding dan Ya, high pressure karena yang pressure bukan cuman manajemen gitu tapi yang pressure ibarat jutaan orang di seluruh dunia betul, gitu betul, yang mereka betul. tuntut mereka harus tampil selalu prima harus selalu tersenyum harus selalu friendly harus selalu Ya, uh, apa namanya ibaratnya harus selalu nge-serve lah gitu itu kan betul, betul. mungkin buat orang-orang yang terbiasa mungkin oke tapi mungkin ada juga orang yang ya benar capek gitu stres itu bisa Mhm, bisa mhm. maintain itu
belasan tahun, makanya saya sangat salut dengan gimana Sir Alex Ferguson. Saya Mhm, respect sangat dengan mhm, beliau gitu ya, karena memang mhm. dia bisa maintain level itu dengan apa, sangat baik gitu ya. Dia bisa prolong karir, terus juga dapat banyak trofi segala macam. Nah, Jurgen ini memang di akhir-akhir kemarin, apalagi tahun depan tuh kelihatan sangat-sangat lelah gitu ya, kayak udah burn out gitu, bener-bener Ya, yang ya. udah nggak bisa pikir gitu. Nah, mungkin kalau Jurgen karena kita tahu memang personalitinya orangnya benar-benar kan dia selalu apa ya, berarti kayak walk the talk lah, kalau misalnya dia ngomong German style, German style. jadi harus harus terlaksana, dan itu mostly terlaksana gitu ya, apalagi Ya, waktu pertama kali dia masuk bilang dalam 4 tahun kita akan juara, dan itu terbukti gitu, juara ya. segala macam. Jadi yang waktu awal itu juga sempat ngomong kalau ini bukan tentang gimana gue masuk, tapi gimana nanti waktu gue keluar nih, Ya. gue bakal kasih legacy apa. Dan kayaknya kemarin, setelah musim kemarin, dia sangat-sangat capek banget, kelihatan kayak emosinya juga lebih labil, terus juga kayak sering ngajak berantem dari referee, dari bahkan media pun mulai sama dia, mulai di banyak yang, maksudnya media-media Liverpool ya kan, kalau Ya, di ya. Liga Inggris itu ada reporter-reporter atau pandit yang khusus, atau jurnalis yang khusus mengcover Manchester United misalnya, atau Liverpool Ya. segala macam. Itu bahkan yang sedekat itu dengan klub, sama dia mulai agak banyak yang diketusin, banyak yang Ya. pokoknya not nice lah gitu. Mhm, mhm. Dan kelihatan kalau dia benar-benar udah capek gitu. Nah, waktu ketemu Liverpool 2.0 ini, di mana dia Mhm. ngebuang banyak sekali pemain yang mungkin sangat-sangat berjasa ya, kayak Hendo, terus Oh, Hendo ya, ya betul. Pak Mane, Firmino udah pada keluar semua. Jadi pemain-pemain yang Mane ya. kuncinya kuncinya Mhm, itu mhm. udah pada keluar semua. Walaupun masih ada salah pandai segala macam, cuman eh, ketika diganti dengan pemain pemain baru kayak Szoboszlai, McAllister, Endo segala macam, ternyata dia kaget gitu loh. Kok nyetelnya kok cepet banget gitu. Ya, Cuman butuh setengah musim atau mungkin 10 pertandingan, mereka bisa jellingnya benar-benar betul. kayak Mhm. tim yang udah mateng. Sudah lama ya. Sedangkan umurnya juga masih muda-muda kan gitu. Nah, Ya. mungkin dia memang mungkin dengan sifatnya dia tuh, dia pengen meninggalkan sesuatu yang ketika dia di puncak, ketika kayak Iya, betul, gue betul. nggak saya nggak pengen ninggalin tim ketika tim dalam keadaan yang sangat-sangat di tempat yang buruk lah, ibarat seperti itu. Mhm, Jadi mhm. tadi pun di press conference ada sempat jurnalis, bukan press conference, sorry, ada bocoran lah gitu dari mungkin internal, terus ada jurnalis nulis kalau misalnya memang Jurgen merasa bahwa dia pun kaget gitu sama tim, dan dia justru kayak berbicara dengan gaya bercandaan dia, itu dia bilang dia ngeblame tim. Jadi waktu pagi-pagi dia briefing tim itu, dia bilang Mhm. ini gara-gara kalian yang gue cabut gitu. Oh. Kenapa? Kalian terlalu cepet jagonya gitu. Ya, ya, Gue nggak ya, ya. nyangka nih kalian terlalu cepet. Sampai sekarang kita masih di 4 kompetisi, dan satu Ya, kemarin betul. Karabau masuk final ya kan, nomor 1 di Liga Inggris. Jadi kayak Ya. gue juga kaget. Nah, ini saatnya mungkin kayaknya gue menempatkan posisi apa, meninggalkan klub di tempat posisi yang terbaik gitu Ya. menurut gue. Dan kenapa sekarang? Karena dia mau ngasih waktu selama 4 bulan untuk manajemen bisa mulai cari ganti. Terus Berganti. karena kan ini kan bedol desa ya, satu apa namanya, Betul, betul. Nah, itu salah satu satu. pertanyaan gua sih sebenarnya buat Bro Galeh sebagai Liverpoolian. Em, Hmm. kan ini bukan cuma Jurgen Klopp ya. Kita dulu gue Hmm. ingat ada nih, by the way, nih prediksi dari Bro Gale mantap karena gue inget banget dulu di awal musim ini gue tanya kan Liverpool akan seperti apa, akan title challenger. Ternyata bener, sampai so far mereka ada di 4 kompetisi ya kan, ini luar biasa ya kan. Ya, betul. Eh tapi betul dia mereka kan berduel desa. Jadi Pepine Linders ya kan, artinya staff kepelatihan cabut, bahkan Semua. sporting director juga iya. Pertanyaan gua selanjutnya, ini kenapa? Apa memang ada slack dengan pemilik atau seperti apa? Oke, kalau Sporting Director memang ad interim, eh, Oke. magang. Oke. Oh, Si gantinya George si Smart, siapa? Edward Michael Edwards. ya. Jadi si George Smart ini memang, Mhm, dia memang sebetulnya diplot hanya sampai summer tahun lalu ya, mhm, ya kemarin gitu kan. Tapi mhm. kayaknya diperpanjang lagi. Jadi kayak Oke. karena emang belum ada gantinya kan gitu. Dan Mhm, ya udahlah, kalau sama-sama Jerman, terus ngerti ngerti culture-nya segala macam, ya udah, mungkin karena belum dapat nih technical director yang, atau ya. mungkin director of football yang oke gitu kan. Mhm, mhm, Nah, mhm. kenapa sih yang lain-lain pada mundur? Kalau Pepine Linders memang kita tahu dia pernah di Liverpool, terus kalau nggak salah pernah keluar Mhm, untuk pursue dia punya managerial karir di Belanda mhm, waktu itu sama, mhm, aduh deh, atau siapa saya lupa ya. mhm, mhm. Eh, Nijmegen apa siapa gitu lupa. Jadi Ya, kayaknya tapi Mahan deh. kurang Mhm. berhasil, Ya. kayak kurang berhasil gitu ya. Aha. Satu musim kurang berhasil, akhirnya dia balik lagi ke Liverpool.
Liverpool. Dan Oke. kemarin sih alasan dia mundur karena dia ingin pursue itu lagi. Jadi dia pengen lepas dari bayang-bayangnya Jurgen Klopp untuk Oke. dia pursue dia punya license Solo untuk karir lah ya. solo karir. Nah, kalau Peter Krawietz sih memang ini dulu paket matinya Klopp itu 3 orang. Jadi si Jurgen Klopp, Peter Krawietz, sama satu lagi itu Buffon namanya yang gondrong Hmm. tuh. Dari zaman Dortmund tuh ada satu yang gondrong tuh. Oh ya, sekarang Jadi udah nggak ada kan dia? clash sama Klopp. Oh, oke oke. Iya iya iya, Jadi gua tahu tuh ya. jadi ada satu titik dia mereka clash akhirnya Buffon cabut dan digantilah Pep Linders akhirnya dinaikin ganti Hmm. jadi Buffon. Ternyata dengan Pep Linders Klopp jauh lebih progresif mainnya gitu. Karena si Pepa ini benar-benar tipe coaching yang benar-benar jadi kalau waktu latihan apa training itu yang benar-benar nge-coach itu semuanya di Pep Linders gitu. Nah, ini gue Jadi potong di sini. Gue potong di sini. Sorry uh, Bro Gali. Ini juga sekaligus buat Sobat Football United ya. Ini ada informasi bagus dari Bro Gali. Jadi manajer itu mereka bukan yang ngurus semuanya ya, latihan segala macam nggak, mereka juga mendelegasikan. Jadi bagaimana asisten staf pelatih itu juga memiliki peran yang penting. Ini gua ingat bagaimana di Manchester United dulu ada Jose Mourinho sama Rui Faria. Begitu Rui Faria Italia. cabut, masuklah Carrick dan lain-lain. Ini beda stylenya Jose Mourinho dan akhirnya kita tahu ya dia selesai. Tapi ini informasi bagus. Itu tadi nih ada pendelegasian yang ngasih latihan segala macam ngedrill itu bukan dari Betul. Jurgen Klopp, tapi ya, kalau di Manchester United tentu saja ada Michel van der Gaag ya nih apa asistennya Hmm. dari um, Ten Erik Hag. ten Hag gitu ya. Lanjut lanjut berkali. Hmm. Jadi kalau Krawitz memang itu paket paket matinya Klopp lah Hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, itu hmm, mau udah pasti ya itu dia Klopp cabut udah pasti dia cabut gitu hmm, kan. hmm. Cuman kalau ada Oke. satu lagi yang cukup kaget itu yang ada satu. Jadi kita ngambil waktu itu dari Porto, Elite Hmm. Development Team. Jadi kayak dia khusus ngedevelop talent-talent yang elit dari seluruh Eropa lah. Oh iya iya iya, Contohnya gue dulu juga baca itu betul betul betul. namanya Vitor Matos. Tapi beliau juga cabut nggak tahu pindah kemana. Tapi kayaknya, nah kalau dibilang behind the scene ada apa dengan FSG antara tim coaching sama FSG, ya ini yang jadi pertanyaan besar dari dulu karena Klopp tipe yang tidak pernah mau throwing under the bus itu maksudnya kayak menjelek-jelekan siapapun internal di Ya uh, publik gitu ya. Even ya itu pemain, apalagi bos, berarti kan iya gue betul. dibayar bos sama mereka, masa Nah gue jelek-jelekin, nggak betul. mungkin gitu kan. Nah, Ya 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 ya. jadi si Klopp itu tipenya memang whatever Di- shit yang dia dapat lah di Ditelan atasan sendiri itu sama ya dia. sendiri, tapi dia keluarnya tetap positif gitu. Emang Ya emang ya ya ya. attitude-nya seperti itu, gitu, mentalnya seperti itu. Jadi dia dia selalu menjaga hubungan baik, harmonis itu buat dia nomor satu. Makanya pemain-pemain yang attitude-nya jelek udah pasti tersingkir gitu kan kalau di Hmm. Liverpool karena mungkin nggak tick the boxes lah intinya kayak gitu. Jadi kalau gue lihat sih eh, kalau dibilang mungkin ada tough relationship mungkin ada ya karena memang eh, how FSG operate ini memang rada beda dengan tim-tim besar lainnya gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Karena kalau FSG itu ya lo mau spend duit lo harus harus making money gitu. Ibaratnya Oh, mereka nggak mau Klopp tuh invest ada ya ibaratnya. Mereka nggak mau invest. mereka mau invest tapi kalau mereka udah dapat ngerti nggak? Jadi kayak Oh iya, misalnya artinya nih ya kalau duit duit diputar aja berarti ya. duit diputar. Jadi kayak contoh kita nggak pernah mungkin dapat Van Dijk sama Alisson kalau kita nggak jual Coutinho kan gampangnya gitu kan. Oke, 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 Jadi, oke. jadi kita nggak pernah punya splash money yang benar-benar banyak yang apa namanya yang bisa belanja siapapun segala macam itu sangat-sangat limited gitu. Jadi Ya, ya. jadi tiap tahun itu ada budget yang apalagi kan tapi bagusnya FPSG cuman memang dia runningnya emang dia sangat-sangat sukses gitu ya di Hmm. apa di dunia sports segala lain-lainnya gitu ya. Dia bikin Boston Red Sox yang tadinya dari tertib Ya, sempat segala macam terus akhirnya terkenal dengan Moneyballnya sih apa Billy Bean segala macam. Nah itu eh, yang gue lihat sih ya dengan mereka operate itu mungkin di satu titik ada rasa kayak mungkin kita sebagai fans ada rasa kayak how we gonna compete with Manchester City, oil money kayak ya Newcastle, betul, terus betul, 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 lain-lain betul. gitu kan. Dan mereka bisa belanja pemain siapa aja dan berapa saja gitu harganya tanpa mungkin kalau ditawar gitu segala macam. Hmm, hmm, hmm. Ibaratnya itulah kasarannya gitu. Nah, cuman kalau gue lihat sih Liverpool ya seperti itu gitu. Maksudnya mereka benar-benar kalau lo mau beli, mau spend ya lo harus apa namanya harus harus making money dulu Best gitu. Nah backing itu ya. mungkin di satu titik mungkin ada pergesekan segala macam karena ya kalau fans kan lebih seneng pasti kan seneng yang baru-baru ya new new fans Nah, ya betul, betul. tiap 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 winter atau mungkin apalagi summer transfer tuh kayak
kadang kita pengen pemain-pemain terbaik. Ya, kayak kita main FM lah atau mungkin Nah, main ini FIFA baru gitu. baru gue mau bilang, Ya, ini mentalitas game ya, yang dibawa ke reality. ya Nggak di nyambung ya bawah. bro ya, nggak nyambung ya, Ada nggak mungkin nyambung. mungkin eh, klub-klub yang mengadopsi itu ada gitu ya. Dan bisa sukses ya ada, kita nggak mungkirin ya maksudnya. Itu bisa terjadi. Cuman kalau ya itu balik lagi itu FSG punya rules-nya sendiri dan lain-lain, Hmm. makanya agak-agak agak tough lah untuk bisa spending splurge money untuk yang pemain-pemain Ya, mahal. Nah, makanya kemarin kita rada kaget nih yang summer transfer kemarin tiba-tiba nawar Caicedo 100. Itu ya, mungkin ya, kayaknya ya. akumulasi beberapa beberapa Penjualan budget sebelumnya. transfer dan budget transfer yang di keep sebelumnya, akhirnya kayak Ya, ya. udah nih gue mesti ada duit nih beli aja beli lagi kayak akhirnya akhirnya nggak dapat juga, terus akhirnya juga nggak beli yang seharga itu kan, akhirnya beli Ya, ya, Gravenberch ya. yang cuma 30 juta pound sterling yang harganya juga sangat jauh dengan Caicedo gitu, maksudnya kayak Ya, ya. lo punya uang gitu loh, cuman ya mungkin itu investnya sangat sangat berhati-hati dan lebih apa ya rigid lah gitu, makanya Dan begitu pada mereka sudah invest besar, harus ada hasilnya dulu. Contoh kayak Darwin Nunez. Mungkin waktu di musim awal agak banyak nah, komentar miring. Mungkin, wah ini beli mahal jual segala macam. Gua waktu itu bilang nggak bisa. Dia harus adaptasi dulu dan tipe adaptasi kayak betul. FSG nggak mungkin kayak again ya mindset kita main game. Dia beli segitu mahal berapa? 90 juta kalau nggak salah. Berapa? 80 80 jutaan? juta 80 something ya. juta satu musim kurang maksimal tuh langsung dilepaskan nggak mungkin. Ini sama kayak di Manchester United Anthony beli 100 juta Oke. di Ajax. Musim lalu lumayan, musim ini ada ya kasus hukum segala macam akhirnya dia flop ya kan, turun. Pasti nggak mungkin oke langsung dijual saja dengan harga sedemikian tinggi. Kita pakai mindset ala ala apa ya? Ya ala game kayak gitu jelas nggak bisa. Mereka pasti juga akan namanya mereka invest mahal pula. Mereka pasti akan dorong pelatih supaya untuk gimana mereka bisa perbaikin ini performanya. Gitu ya bro kurang lebih ya. Berarti FSG Ya. dengan Jurgen Klopp harusnya senang banget dong. Artinya Wah, itu udah cinta sebenarnya udah ini nggak usah FSG lah, kita semua juga itu udah ya kayak ya apa ya, buat kita fans Liverpool itu lihat Jurgen Klopp tuh beyond manager gitu, jadi dia bukan sekedar football manager, bukan sekedar football manager yang baik yang hebat, itu hmm, it's beyond that gitu. Jadi pas kemarin dia ngumumin mundur tuh kayak kayak patah hati tuh kalau kayak ya, ya. Ini kayak yang gua kayak rasain kayak 2013 dulu juga gini waktu Sir kayak Alex ngumumin pensiun itu lagi iya kerja gue masih waktu itu masih di Jakarta yang literally 10-15 menit diem nggak ngapa-ngapain di depan laptop ya kayak ini mau gimana iya tanpa Sir kayak Alex. dan figurnya udah kayak figur bapak gitu Ya, buat kita gitu, jadi kayak kayak ya hebat lah maksudnya, kita nggak ngomong cuma masalah achievement segala macam, kita ngomong ya, masalah beyond that lah, ibaratnya tentang humannya, tentang ya, value yang ya, dia bawa, ya, yang dia ajarkan kepada kita itu kayak edan lah gitu maksudnya, dan ya, ya, ya. untuk cari kayak dia lagi nih kayaknya nggak ada, kayak nggak tahu deh ada apa enggak. Susah. Sebelum sebelum ke topik yang itu, oh kayak apa langsung aja lah kita ke topik itu. Nih kira-kira siapa nih? Karena kan nama yang santer Xabi Alonso, Nah, Xabi Alonso, terus ada Steven Gerrard, tapi Steven Gerrard juga barusan tanda tangan kontrak baru kalau nggak salah sama El Ittifaq. Ada beberapa nama gue ikutin di Sky atau di mana itu ya, ada beberapa nama. Gue secara pribadi kalau gue tuh ngelihatnya gini bro Gali. Mungkin banyak yang Xabi Alonso. Bukannya gue kenapa enggak, gue berusaha juga objektif ya. Artinya melihat orang juga yang mungkin dia punya tactical knowledge-nya bagus, football experience-nya oke, man manajemennya juga premium. Kalau gue justru ngelihatnya bukan bukan Xabi Alonso, gue justru ngelihatnya ini yang sekarang sama apa namanya Atletico Madrid. Simeone. Iya, Oh gitu. enggak ya? Nggak tahu ya. Cuman mungkin ada value trade yang sama antara Simeone tentang loyalty, tentang Ya, the underdogs-nya, terus tentang sosialisme, bahwa ini kita dari kaum, sekali kalau Liverpool di UK kan kayak mereka dari dulu kayak dikit marginal gitu ya, iya, kayak iya, iya, tersisih. kan gitu. Tersisih dari yang kaum meningratnya lah ibaratnya gitu. Betul, Jadi betul. Terutama yang ya, selatan-selatan itu. nah kayak kaum kaum buruh segala macam itu kayak Mhm, ya sosialis kalau mhm. ngomongnya kayak mungkin ada kesamaan value trade itu. Cuman dari segi dari segi permainan sih mungkin nggak Terlalu matching gitu. pragmatis. Cuman
Terlalu pragmatis mungkin. pragmatis, terus kan kadang suka ada dark art-nya kalau ya sorry itu Iya, sorry saya iya, 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 itu ya ya betul betul dia dark balik lagi arts-nya. pragmatis mungkin buat mereka kayak ya gue yang penting dapat poin gitu apapun Hmm, hmm. whatever it takes gitu kan ini kan beda banget approach-nya sama Jurgen yang emang ya heavy metal football yang kita ngomong rock total rock and roll dan sebagainya itulah ya gitu Ya, 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 ya. beda. Jadi siapa Tapi nih kalau menurut misalnya Bro Galih? So kalau ini kalau pribadi deh, iya, iya, iya. Kalau sekarang pertanyaan hari kita ini, kita saat ini, right now. kita kalau ngomong visibility ya bro kita ngomong visibility paling visible itu cuma dua orang buat saya. Hmm. Satu Xabi Alonso, nomor dua adalah De Zerbi. The Zerbi. Oh, yes, yes, Zerbi. yes, 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 yes. Buat gue cuma dua itu. Enggak. Yang lain mungkin kayak contoh misalnya Thomas Frank, Brentford itu oke, cuman maksudnya belum belum begitu terbukti ya. Hmm. Xabi Alonso juga belum terbukti sih. Cuman maksudnya kalau Xabi Alonso lebih ke apa ya? Dia punya traits-nya mungkin mirip sama Jurgen dan dia benar-benar cinta Liverpool gitu. Bahkan dia ngomong kalau Liverpool is my second home instead of Madrid gitu. Walaupun Ya, dia ya. orang Spanyol, dia Mhm, orang mhm. orang Kamsi lah anak lokal situ. Gue lebih Ya. suka lebih cinta Liverpool gitu daripada itu. Dan dia berkali-kali ngomong benar-benar cinta mati lah sama Liverpool dan kita tahu ya Mhm. Halo? Wah, ini agak macet ternyata. Ya, sambil nunggu Bro Galih masuk lagi. Jadi menurut Bro Galih, jadi ada dua ya sobat. Oh, ya, udah bisa tes. potong ya. Ya, 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 enggak. Tapi gue dapat tadi poinnya. Oh iya, ya. Mhm. Ini Ada kalau dibandingin sama Thomas Frank. Thomas Frank itu kalau Xabi Alonso kan di Leverkusen udah dua musim kedua ya. Musim Mhm. pertama dia bisa bawa Leverkusen dari yang bottom of the league kayak nomor 2 dari bawah terus kemarin tahun lalu jadi nomor 6 masuk ke Europa League bahkan gitu Mhm. kan Mhm. dan tahun ini dari semua matrix mereka superior banget jauh di atas even di atas Munchen gitu maksudnya Ya, ya, Munchen yang ya. kita tahu Ya, auto gacor lah auto menang dan Hollywood, tiap Hollywood tiap ya. ada FC lawan lah Hollywood. Iya, iya, iya. lawan ibaratnya kayak di Liga Jerman gitu even Dortmund berkali-kali juga nggak yang bisa mutus cuma Klopp itu jadi menurutku paling visible sih sebetulnya dia Klopp eh Ada sorry benang merahnya juga ya dengan Klopp ya. Artinya sama-sama bisa mutus hegemoni dari Bayern München di Bundesliga. terus cara Oke. cara dia bermain cara terus metode-metode yang dia pakai cara dia mengomunikasikan segala macam itu benar-benar top lah kalau di Zerbi ya Tapi kita tahu ini ya maksudnya cari permainan segala macam di Brighton luar biasa gitu kan dan itu sih tapi paling butuh paling visible sih butuh ini juga nggak sih pastinya butuh support dari manajemen juga ya kayak sporting director yang bagus, terus ya staf kepelatihan juga yang seirama tentu saja melihat kecenderungan dari FSG is FSG gitu loh. kemarin sih ngelihat katanya lagi ngincer sporting directornya sih ini sporting directornya technical directornya Bournemouth sekarang Oh, Bournemouth. ah Ya, 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 ya. siapa namanya lupa jadi kemarin dia beli kayak Kerkes Alex Scott segala macam ya dia pintar untuk cari talenta-talenta muda yang ini ya Ya, ya. dan dan mungkin Klopp balik lagi ke ketika dia ninggalin ini tuh dia benar-benar mungkin di Liga Inggris kalau nggak salah kemarin sempat ada statistik bahwa pemain dari akademi yang terbanyak sekarang main di Liga Inggris ya Liverpool gitu Ya, ya, jadi ya. emang squadnya emang age grupnya lagi rendah banget maksudnya isinya pemain-pemain muda dan pemain muda ini yang bertalenta-talenta ini bisa tembus juga ke tim utama gitu jadi Great. benar-benar udah future-nya bagus lah Terus berarti Premier League akan two horse races ini? City sama Arsenal maybe? setelah setelah Klopp Iya, iya, kita ngomong musim depan lah. nggak tahu bro Atau cuman City karena aja ya kayak. karena sialnya tadi Guardiola kayaknya baru bilang gue bakal extend kontrak gue katanya. Iya, makanya tuh gua langsung mikir, ya Eh, ini mah ya we'll see lah. ya. Whatever will be MU will lah, be. Enggak, masih MU belum. lah. Manchester United kan masih ya ada Ineos masuk ya kan, banyak perombakan. Kita masih belum tahu juga apa musim depan
masih akan sama Erik ten Hag atau tidak karena Oh, eh, oh ada ini, ada rumor ada dia. juga itu kan karena namanya Oh ya. perombakan kan CEO ganti ini akan sporting director juga akan masuk. CEO Hmm. by the way dari City juga kan. Jadi biasanya kan Oh iya sepak benar. Ya, bola ada. kalau dari situ kan pasti mereka akan mulai ngatur-ngatur dan nanti pasti ada kemungkinan juga akan sampai ke manajer. Tapi yang diperluin sih kalau menurut gua Manchester United memang butuh blueprint itu dulu sih itu yang matter so ya construction buildingnya mungkin masih ya masih apa ya under process lah. Oke, Bro Galih, thank you nih Ya, waktunya tidak bisa apa? lama-lama. Ngobrol panjang. Cuma, Ya, ya, ya. Tapi yang jelas, kalau menurut gua se ya dari ngikutin Liga Inggris tahun 97 sampai sekarang, Jurgen Klopp itu gua use respect buat Jurgen Klopp ya. Jurgen Klopp itu menurut gua ya dari gua ngikutin dari tahun 97, ya, dia the greatest greatest Liverpool manager tentu saja dengan segalanya lah. Bukan cuma di atas lapangan tapi juga di luar lapangan dia ya gua sebagai fans Manchester United ngasih huge respect seperti yang gua katakan ya kemarin tadi di pembukaan. eh, That's off lah buat Jurgen Klopp. Berarti ini paling terbesar, setuju ya Bro Galih dari Bro Galih ikutin Liverpool. ya, ya karena mungkin zamannya King Kenny gue belum 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 ngikutin. gue baru baru ngikutin Liverpool 96, King Kenny keluar 92 kalau nggak salah. Ya, Jadi ya, ya. Jadi bener. sempat ikutin. Gue pas datang, pas gue seneng Liverpool itu pas mulai decliningnya. Jadi kayak, men, begitu Klopp masuk tuh kayak, ya lu bayangin 30 tahun gak pernah juara ya kan. Ya, Terus, ya, ya. terus Itu masuk, pencapaian yang luar we, biasa. we completed the set, even cuma satu-satu ya. Contoh kayak Liga Champions baru satu, Liga Inggris baru satu. Tapi Ya, ya, dengan sepak bola modern yang gila saat ini tuh pencapaian yang ya luar makanya. biasa sih. Oke, thank you Bro Galih. Ya, Seperti biasa, kalau ada informasi tukar pikiran tentang Liverpool, selalu Football United manggilnya Bro Galih. Thank you waktunya ya, ya Sobat Bang. Football udah. Thank you, thank you. Ya, Terima kasih juga Sobat Football United yang ngikutin. Kalau suka, bisa drop di kolom komen. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.